Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Muaziza dengan NIM 1801130057. Di pertemuan ini saya akan memaparkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat untuk satu pertemuan, yaitu alokasi waktunya 3 jam atau 180 menit. Adapun mata pelajarannya yaitu produktif berbahasa Indonesia untuk SMK atau MAK kelas 12 semester ganjil. Untuk materi pokoknya yaitu tentang lowongan kerja. Sebelumnya saya akan membacakan kompetensi inti dari RPP yang telah saya buat. Mungkin nanti saya juga simpan di sini jadi bisa dibaca, yaitu kompetensi intinya, yaitu kompetensi inti 3, pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 3.1, mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Indikatornya yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Materi pembelajarannya yaitu pembangunan teks dan pemodelan. Metode pembelajarannya daring, medianya video dan buku paket. Kemudian sumber belajarnya yaitu dari buku paket yang telah ditulis oleh Dr. Randa Yunita MPD. Nah, ini bukunya sudah ada sama saya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat bukunya untuk dipelajari. Terus serta yang kedua, sumber belajarnya itu di internet. Jadi bisa dicari di internet juga tentang surat lamaran pekerjaan. Contoh-contohnya dan apa itu surat lamaran pekerjaan mungkin bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya itu langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di sini nanti di sini dilihat di RPP yang saya simpan di sini. Kemudian uraian materi. Nah, di sini kita membahas tadi materi pokoknya itu kan lowongan kerja, dan materi pembelajarannya adalah pembangunan teks dan pemodelan. Nah, pembangunan teks dan pemodelan yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, adapun bagian dari surat sesuai dengan pemakaiannya itu dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat resmi, yang ketiga surat niaga, yang keempat itu surat dinas, yang kelima surat sosial, dan yang keenam surat lamaran pekerjaan, dan yang terakhir adalah surat elektronik. Nah, karena di sini judul besarnya adalah lamaran kerja, maka kita akan lebih berfokus pada surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang ditulis atau dibuat dan dikirimkan dari orang yang ingin bekerja kepada suatu instansi, lembaga, atau perusahaan tertentu. Kemudian untuk bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan itu, yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan, yang kedua lampiran, yang ketiga hal atau perihal, kemudian ada alamat tujuan, kemudian ada salam pembuka, dan yang selanjutnya ada isi surat. Nah, isi surat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama paragraf pembuka, yang kedua isi surat, dan yang ketiga itu adalah paragraf penutup. Selanjutnya ada salam penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama jelas dari pelamar kerja. Mungkin hanya itu saja untuk pertemuan hari ini materinya. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu harap ada tugasnya itu mencari contoh-contoh surat lamaran pekerjaan di internet atau di buku paket yang telah dibagikan. Kemudian nanti dibuat juga satu contoh surat atas nama masing-masing.
Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.